Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan, NPM 20130530343. Di sini saya akan menjelaskan sebuah paper yang berjudul Pembelajaran Inklusi di Sekolah Dasar. Saya langsung ke pembahasannya. Berdasar pada pendidikan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan hasil pembelajaran untuk terlaksananya prosesi pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada pendidikan inklusif, dibutuhkan instrumen input memadai sebagai penunjang keberhasilan program inklusivitas. Salah satu diantaranya adalah peran profesional dari guru pembimbing khusus atau GPK. Guru pembimbing khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, menurut Kusawan tahun 2013. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Scott tahun 95 dalam Alimin bahwa the success of inclusive education depends to a large extent on the willingness and the ability of teachers to make accommodations for individuals with special needs. Scott menegaskan bahwa kesuksesan pendidikan inklusif tergantung pada besarnya keinginan dan kemampuan guru dalam mengakomodasi kebutuhan individu anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, dalam pendidikan inklusif diperlukan peran serta GPK sebagai Center of Education yang mempunyai tugas penting dalam pendampingan ABK. Jabaran mengenai tugas GPK dalam pendidikan inklusif terdapat pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Tugas dan tanggung jawab guru pembimbing khusus atau GPK tadi dalam pembelajaran pada pendidikan inklusif yang meliputi 1. Merancang dan melaksanakan program kekhususan. 2. Melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual. 3. Memodifikasi bahan ajar. 4. Melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas. Dan 5. Membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran inklusi dalam teori Islam menurut ilmu itu dihukumi wajib karena merupakan perintah Tuhan bagi hambanya yang bernama manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kategori menuntut ilmu ialah diantaranya melalui proses pendidikan baik formal, informal maupun non-formal. Al-Quran di surat ke-43 surah Az-Zukhruf ayat 32 menyebutkan yang artinya Allah telah menentukan di antara manusia penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Allah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain berupa beberapa derajat agar sebagian mereka dapat saling mengambil manfaat untuk membutuhkan. Firman Allah ini menunjukkan setiap kita haruslah berfungsi dan bermanfaat bagi makhluk lain. Sudut pandang yang kedua itu bahwa satuan pendidikan yang baru akan menyelenggarakan pembelajaran pendidikan inklusi memang memerlukan guru pendamping khusus sebagai langkah awal dalam pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini dibutuhkan keaktifan dari seluruh komponen sekolah, terutama kepala sekolah dan guru kelas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pembelajaran ABK. Inklusi digunakannya 3 kurikulum pada sekolah inklusif: sistem penilaian, instrumen penilaian, analisis hasil penilaian, sistem laporan hasil penilaian, serta simbol penghargaan hasil penilaian. Harus disesuaikan dengan jenis kurikulum yang dipergunakan. Implikasi penilaian berdasarkan kurikulum itu ada nomor 1, penilaian terhadap ABK yang ringan. Yang mengikuti kurikulum umum atau reguler dapat menggunakan kriteria penilaian reguler sepenuhnya. Yang kedua, penilaian terhadap ABK sedang yang menggunakan kurikulum modifikasi sistem penilaiannya, menggunakan perpaduan antara sistem penilaian umum, reguler, dan sistem penilaian individual. Dan yang terakhir, terhadap ABK berat pada sekolah inklusif menggunakan kurikulum yang diindividualisasikan, sistem penilaiannya menggunakan norma penilaian individual yang didasarkan pada tingkat daya serap yang didasarkan pada baseline. Jadi kesimpulannya adalah perencana, pelaksana, dan penilai dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi, peran serta GPK dalam pembelajaran pendidikan inklusi memang sangat diperlukan keterlibatannya, terutama dalam pembuatan program pembelajaran individual. Meskipun dalam pelaksanaannya pembelajaran GPK tidak turut langsung mengenai ABK,
Perencanaan pembelajaran hendaknya disusun pada setiap awal semester, di mana dibentuknya tim pengembang kurikulum dengan melibatkan GPK dan tim ahli lainnya dalam menangani ABK dengan serius. Selama ini, penanganan ABK di sekolah dasar negeri masih dirasa kurang maksimal. Pemerataan pembinaan guru pamong inklusi masih dirasakan kurang intensif, sehingga hal ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran ABK. Kemudian guru kelas sebagai salah satu ujung tombak pembelajaran, pemerataan pembinaan guru pamong inklusi masih dirasakan kurang insentif, sehingga hal ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran ABK. Selain itu, hendaknya harus memiliki skill dalam menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Hal ini bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas gugus tingkat kecamatan apabila keterlibatan GPK masih dirasa kurang memadai. Mungkin itu penjelasan paper dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.